Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami. Saya berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas B dengan NIM 2311010050. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Bani Umayyah II Islam di Andalusia. Pembahasan yang pertama itu ada masuknya Islam ke Spanyol Andalusia. Negeri Andalusia pada hari ini itu terletak di negara Spanyol dan juga Portugal, atau juga biasa disebut dengan Semenanjung Iberia. Luas kedua negara itu sekitar 16.000 km². Nah, sejarah masuk dan berkembangnya Islam ke Spanyol ini tidak dapat dipisahkan dengan kesuksesan yang telah diraih oleh para pemimpin. Setidaknya ada 3 tokoh besar yang telah berjasa dalam dalam penyebaran Islam di Spanyol. Yang pertama itu ada Taif bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga Musa ibn Nusair. Tariq disebut sebagai perintis dan juga penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan pasukan perang. Di antaranya ada 500 orang pasukan berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tariq tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Dia didorong oleh keberhasilan Tariq dan yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoth yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Musa ibnu Nusair pada 711 Masehi mengirim pasukannya ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Nah, menurut Philip K. Kitty, Tariq ibnu Ziyad yang memimpin serangan ke Spanyol dengan 7.000 pasukan ini adalah seorang budak Berber atau disebut dengan Barbar Pen yang sudah dibebaskan. Demikian pula sebagian pasukannya terdiri atas orang-orang Berber. Tariq mendarat di dekat gunung batu besar yang kelak mengabadikan namanya, yang disebut dengan Jabal Tariq atau Gunung Tariq, atau disebut dengan Gibraltar. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang memimpin 12.000 pasukan pada 19 Juli 711 berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai Barbate di pesisir Laguna Janda. Nah, yang kedua adalah periodisasi Islam di Spanyol Andalusia. Menurut Badri Yatim, ia membagi sejarah umat Islam pada 6 periode. Periode pertama itu dari tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Masa ini, stabilitas politik Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, etnis dan golongan. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara dalam hal siapa yang paling berhak berkuasa di Spanyol. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali dalam waktu yang sangat singkat. Nah, periode kedua itu terjadi pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pemerintahan pusat Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari serangan Abbasiyah ketika menaklukkan Damaskus. Nah, periode ketiga itu terjadi pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pergantian Abdul Al-Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk Al-Tawif. Periode selanjutnya, periode keempat itu terjadi pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Nah, pada periode ini itu Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawif. Selanjutnya, periode kelima itu terjadi pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang
yang dominan yaitu dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Nah, selanjutnya periode terakhir yaitu periode ke-6. Itu terjadi pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Jadi pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kemajuan yang dicapai dan faktor yang mendukung kemajuan. Yang pertama ada kemajuan intelektual. Kemajuan intelektual ini kemudian dibagi pada 5. Yang pertama filsafat. Jadi perkembangan filsafat di Andalusia Spanyol dimulai sejak abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Manuskrip-manuskrip Yunani telah diteliti dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Pada masa Abbasiyah telah memulai aktivitas penerjemahan hingga Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun yang terjadi pada tahun 833 Masehi. Yang kedua, kemajuan intelektual dalam bidang sains. Dalam bidang sains mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, dan lain-lain. Abbas ibnu Farnas adalah ilmuwan termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi yang berhasil menemukan pembuatan kaca dari batu. Nah, kemudian kemajuan intelektual bagian fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang terjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Al-Rahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id, Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Kemudian kemajuan intelektual di bagian bahasa dan sastra. Jadi pada bagian ini para ahli bahasa Arab yang lahir pada masa kekuatan Islam di Spanyol, diantaranya Ibnu Sayyid, Muhammad bin Malik, pengarang kitab Alfiyah Tata Bahasa Arab, Ibnu Furuf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharmati. Dalam bidang sastra, Al-Aqad Al-Farid, karya Ibnu Abdul Rabi, Al-Zakirah fi Mahasin Al-Jazirah, karya Ibnu Basan, kitab Al-Qaid, karya Al-Fat bin Kahan, dan lain-lain. Selanjutnya kemajuan intelektual dalam musik dan juga kesenian. Musik dan kesenian pada masa kekuasaan Islam di Spanyol berkembang dan banyak memperoleh apresiasi dari para tokoh penguasa istana. Tokoh seni dan musik antara lain Al-Hasan bin Nafi yang mendapat gelar Zaryab juga terkenal sebagai pencipta-pencipta lagu. Kemudian yang kedua, pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama Cordova. Cordova adalah ibu kota dari Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah, kemudian dibangun dan diperindah. Jembatan dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Kebanggaan kota Cordova lainnya adalah Masjid Cordova yang terdapat 491 masjid di sana. Selain itu, banyak terdapat tempat permandian khusus di Cordova, terdapat 900 pemandian. Yang kedua, ada Granada. Jadi Granada ini merupakan sebuah tempat pertahanan Islam terakhir di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Yang ketiga ada Sevilla. Kota ini dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin dan pernah menjadi kota bersejarah. Kota ini berada di bawah kekuasaan Islam selama lebih kurang 500 tahun. Dan yang terakhir itu ada Toledo. Toledo ini merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai oleh Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dan faktor yang mendukung kemajuan Islam di Spanyol adalah ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Dakhil,
Abdul Al-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Rahman Al-Nasir. Pembahasan selanjutnya itu ada keruntuhan Daulah Bani Umayyah II di Spanyol dan juga penyebabnya. Badri Yatim mengemukakan bahwa penyebab kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol itu ada 5 penyebab. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir itu keterpencilan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah dampak Daulah Bani Umayyah II terhadap bangsa Eropa. Kemajuan Eropa yang tidak dapat dipungkiri banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama yang di Spanyol. Banyak saluran peradaban Islam mempengaruhi kebangkitan Eropa, yang terpenting diantaranya adalah Spanyol Islam kemudian Perang Salib. Spanyol Islam merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap dan menyadap peradaban Islam. Karena orang Eropa menyaksikan secara nyata bahwa Spanyol yang berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara Eropa lainnya, termasuk tetangganya seperti Prancis, Jerman, Portugal, dan lain-lain. Beberapa dampak pentingnya adalah bidang filsafat, bidang akidah, dan undang-undang serta bidang seni, bahasa, dan sastra. Mungkin hanya ini sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.